Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Indahnya di pagi hari yang cerah ini, Allah perkenankan kita di bulan suci Ramadan ini untuk bersilaturahmi dalam satu acara, yaitu ngaji yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngaji yuk. Bagaimana kabarnya Bapak Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin, selalu sehat afiat. Amin ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu jamaah sekalian? Alhamdulillah. Semoga selalu sehat ya ibu-ibu. Dan semoga jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini Bapak Ustadz akan memberikan kajian materi tentang hikmah di balik musibah. Terkadang kalau kita menjenguk orang sakit ya ibu-ibu, selalu kita bilang mudah-mudahan ada hikmahnya gitu ya. Kalau orang yang sedang kena musibah kadang-kadang kita bilang mudah-mudahan ada hikmahnya gitu ya. Hari ini kita akan mendengarkan pengertian tentang hikmah di balik musibah. Siap ibu untuk mendengarkan? Siap. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, marilah kita simak bersama-sama pengertian tentang hikmah di balik musibah bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Silakan Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Summassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mursala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga semuanya selalu dalam rahmah dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa dalam kita menjalani kehidupan ini tidak terlepas dari apa yang dikehendaki atau yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun kejadian yang di luar kendali dan izin Allah. Ma asaba mim musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun yang kejadian yang menimpa kita, ma asaba mim musibah illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Lalu apa itu makna musibah? Kita mayoritas orang Indonesia ini memaknai musibah itu semua kejadian yang tidak mengenakkan. Jatuh dari motor, musibah. Lagi jalan, ban meledak, musibah. Pokoknya kejadian-kejadian yang kita anggap tidak enak itu dianggap musibah. Kalau dalam terminologi bahasa Arab tidak seperti itu.
Musibah itu segala sesuatu atau kejadian yang kita alami itu disebut dengan musibah. Entah itu menyenangkan atau menyusahkan. Itu disebut musibah. Tetapi oleh kita orang Indonesia makna musibah itu dipersempit menjadi segala sesuatu yang menyusahkan, yang tidak mengenakkan, baru disebut musibah. Kita dapat hadiah bilangnya kalau kita dibilang musibah kan ya, wah saya baru dapat musibah apaan? Dapat gajian, gajian kok musibah. Musibah itu segala kejadian yang menimpa kita, kalau dalam bahasa Arab itu disebut musibah. Tapi kalau di kita Indonesia, musibah itu sesuatu yang tidak mengenakkan. Ini perbedaannya antara musibah ditinjau dari sisi bahasa Indonesia, orang kita, dan ditinjau dari sisi bahasa Arab, berbeda. Dalam Al-Quran kan ada bunyi ayat wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita tertimpa musibah maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini kadang dipersempit lagi. Kalau ucapan innalillah itu kayaknya hanya untuk orang yang sudah meninggal. Misal kita ngabarin temen, Bu tahu kabarnya si fulan enggak? Iya lagi sakit. Innalillahi. Belum meninggal. Padahal tidak seperti itu. Nah setiap umpama udah terlanjur di mindset kita bahwa musibah itu yang tidak mengenakkan, itu ada beberapa kemungkinan. Ada musibah yang pertama itu sebagai ujian. Tadi qari'ah kita membacakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan mengira ketika orang itu menyatakan iman dia tidak diuji. Justru malah semakin tinggi tingkat keimanannya, semakin tinggi tingkat ujiannya. Asyaddul bala, ujian yang tertinggi itu yang ditimpa oleh para rasul dan para nabi. Kemudian fal amsal summal amsal, kemudian turun ke bawah para sahabat, para tabiin. Kita ini udah nomor berapa? Makanya ketika kita lagi ada musibah, jangan mengira bahwa kayaknya kok ujian kok paling berat. Kayaknya kok cuma kita doang ya yang susah, yang lain kayaknya orang happy-happy aja. Bisa jadi orang itu masalahnya lebih berat, cuman dia bisa memanage masalah itu. Artinya ia kapan harus curhat dengan masalahnya, kapan dia harus menyembunyikan masalahnya. Kadang kita kan enggak ya, kalau lagi ada masalah semua orang kita ceritain. Lagi masalah sama suami di medsos, di status dibikin, di ini dibikin, wah sampai kayaknya jadi konsumsi publik kayak selebritis saja ya. Nah. Yang kedua, ada kalanya musibah itu teguran. Apabila musibah atau kejadian yang tidak mengenakkan itu terjadi pada orang-orang yang kalau bahasa orang sononya mah STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ya sholat ya rajin, ngegibah ya rajin, ngaji ya rajin, ngomongin orang ya rajin. Ketika dia tertimpa satu masalah itu teguran. Seperti anak kita misalnya, anak kita sekolahnya ya rajin tapi kadang pulang suka molor. Lah kemudian kita tegur, itu namanya teguran. Lah ada yang ketiga namanya azab, siksaan. Ini kalau ada orang yang naudzubillah kurang ajarnya udah kebangetan, kok ia ketimpa musibah. Itu bukan ujian, bukan teguran, tapi azab. Misalnya ada maling ketangkep, digebuki orang. Gimana bang? Aduh saya lagi diuji. Uji apaan? Bukan ujian itu mah. Itu mah DP, nanti cashnya di sono. DP dipanjerin dulu, digebukin sama orang. Nah, apabila kita ini tertimpa satu kejadian yang tidak mengenakkan, kita tinggal evaluasi. Apakah ini ujian? Kalau memang kita orang yang tekun, orang baik. Apakah ini teguran? Kalau memang kita ya kadang baik, kadang enggak, naik turun imannya. Apakah ini azab? Kalau ini menimpa kita yang maksiatnya kebanyakan, itu bisa jadi adalah azab. Jadi kejadian yang tidak mengenakkan itu belum tentu ujian, ya belum tentu teguran, belum tentu azab, tergantung apa yang kita berbuat sebelum menerima ujian tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kita jeda dulu Bapak Ustadz.
Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, jangan kemana-mana, kita jeda dulu tetap di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Siswanto. Ngaji yuk. Terima kasih jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio masih tetap di sini di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Siswanto. Ngaji yuk. Iya, masih semangat ibu-ibu. Puasanya harus semangat. Iya, insya Allah. Sesi kali ini yaitu sesi tanya jawab bagi ibu-ibu jamaah sekalian yang ingin bertanya tentang arti dari hikmah di balik musibah. Silakan dipertanyakan kepada Bapak Ustadz dan insya Allah Bapak Ustadz akan siap untuk menjawab. Silakan ibu yang ingin bertanya. Ya, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita dari Bekasi, izin bertanya Pak Ustadz. Bagaimana cara kita menyikapi musibah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan dijawab ya Bu sama Bapak Ustadz. Silakan Ibu yang ingin bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, nama saya Ibu Dwi dari Bekasi. Kenapa Allah memberikan musibah kepada hambanya? Terima kasih, mohon dijawab Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan akan langsung dijawab oleh Bapak Ustadz. Silahkan Bapak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Yang pertama, bagaimana sikap kita ketika tertimpa musibah? Yang pertama, meyakini bahwa itu datangnya dari Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu kejadian pun yang menimpa umatnya, menimpa hambanya, kecuali itu semua atas izin Allah, atas kehendak Allah. Dan yang dikehendaki oleh Allah pasti ada hikmahnya. Hanya saja terkadang kita ini belum tahu apa hikmah dari kejadian tersebut. Ada ayat dalam Al-Quran bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa tidak ada satupun di muka bumi ini yang diciptakan oleh Allah, termasuk tadi musibah, yang sia-sia, pasti ada hikmahnya. Dulu tahun 2020 ya, yang kita semuanya tiarap terkena COVID corona. Orang rata-rata ngeluh, yang punya usaha nggak jalan, yang kerja dirumahkan dan lain-lain. Rata-rata orang mungkin 90% ngeluh, walaupun ada orang-orang cerdas yang memanfaatkan justru malah memperoleh keuntungan dari kejadian itu. Ada misalnya dulu pernah ada kasus seorang caleg gagal, muarah nggak ketulungan, tapi setelah 2 tahun dia ngucapin alhamdulillah, alhamdulillah saya nggak jadi, coba kalau saya jadi mungkin saya dikandangin sama KPK, diseragamin oren. Padahal saat itu dia marah nggak ketulungan. Lah mungkin kita juga begitu. Ketika pas ketimpa kejadian kita akan marah dengan semarah-marahnya, kadang Allah pun kita marahin. Ya Allah gimana sih? Kok saya dikasihnya begini? Padahal saya kan udah rajin sholat, rajin ngaji, rajin ikut di Sinpo lagi kan. Lah itu si Onono. Nah mungkin saat itu akan begitu, tapi mungkin nanti setahun 2 tahun kita akan baru tahu, oh ternyata Allah menghendakinya seperti ini. Misalnya anak kita di satu perusahaan yang lamar udah sebaik-baiknya, tetanya tidak diterima, dia akan marah, ya Allah kenapa saya nggak diterima. Tapi suatu saat ketika ia berada di posisi tertentu dia akan sadar, oh iya kalau dulu seandainya saya diterima mungkin status saya masih hanya karyawan seperti dia. Tapi sekarang saya sudah bisa bangun usaha gara-gara dulu ditolak di perusahaan itu. Nah itu yang pertama. Berarti kita yakini, kita imani bahwa yang datang dari Allah pasti ada hikmahnya. Hanya kita pinter-pinternya mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Kemudian yang kedua, kenapa Allah ngasih ujian kepada hambanya? Nah, terus kalau itu logikanya begini, kenapa guru ngasih ujian pada muridnya? Nah, biar apa itu? Ya kenapa ada ujian semester, ada ujian tengah semester, ada. Kenapa guru kadang kayak nanya apa muridnya, apa gurunya nggak tahu. Ini Allah menguji hambanya itu liyabluwakum ayyukum ahsanu, untuk menguji siapa yang terbaik.
Orang yang diuji oleh Allah itu untuk menguatkan iman. Semakin kuat iman seseorang, maka semakin kuat ujiannya. Para nabi dan rasul, ujiannya itu kalau ditimpakan ke kita nggak bakalan kuat. Nabi Allah Ayub alaihissalam kan terkenal katanya nabi termiskin di dunia ya. Itu dulunya orang kaya raya. Lah kan biasa orang kaya raya itu istri lebih dari satu. Makanya mas kameramen bahaya kalau kaya raya. Istrinya 3, anak 13. Harta di mana-mana Nabi Ayub. Tapi kemudian diuji oleh Allah, yang pertama diambil hartanya, semuanya habis. Setelah harta habis, anak 13 itu meninggal semuanya, satu. Kalau kita menimpa kayak tertimpa kayak begitu, sutris ya pokoknya. Habis itu kesehatannya 18 tahun sakit nggak ada kesembuhan. Nabi loh. Apakah dia ketika berdoa minta sembuh nggak dijabah oleh Allah? Diijabah. Tetapi ketika istrinya dulunya 3, yang 2 minggat. Yang masih setia istri pertama. Biasanya begitu ya. Biasanya ya. Iya, istri kedua ketiga minggat gak kuat. Istri pertama yang masih setia. Ketika dalam 18 tahun sakit ini sang istri ngomong, kalau bahasa kita, Mas ini kan nabi, Mbok Yao minta sama Allah biar dikasih sembuh. Nabi Ayub jawabnya apa? Enggak, saya malu. Saya udah dikasih umur 80 tahun oleh Allah, saya sakit baru 18. Saya sehat udah 62. Malu saya kalau minta sehat, ya udah biarinlah, terserah Allah. Nabi Ayub. Nah iya, itu kalau kita 18 tahun, wong baru 2 hari pala puyang aja udah waduh. Bangun tidur ininya sakit, bantal diomelin, salah bantal nih. Ya Allah. Pertama menguatkan iman, yang kedua melatih kesabaran. Sabar kita ini memang perlu dilatih. Lah orang yang sering tertimpa musibah, insya Allah tingkat kesabarannya makin kuat. Orang yang diuji terus, sabarnya makin kuat. Yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas diri. Orang yang mohon maaf, dulu lahir dari keluarga yang mohon maaf ya, serba kekurangan. Itu mentalnya akan jauh lebih kuat daripada anak yang serba kecukupan ketika minta dikasih. Anak yang tumbuh dengan perjuangan, ia pengen punya apa-apa, harus berjuang dulu. Nanti setelah dewasa mentalnya jauh lebih kuat daripada anak yang kuota, mainan, anak dimanja gitu, mentalnya nggak kuat. Begitupun kita terlatih dengan ujian-ujian yang ditimpakan kepada kita oleh Allah, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat dan terlatih. Ketika terima ujian, kecil ini mah, nggak seberapa dahsyatnya bila dibandingkan. Iya, udah terbiasa. Udah terbiasa. Nah makanya wallahu a'lam. Kita jeda dulu Bapak Ustadz. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Iswanto. Ngaji yuk. Terima kasih jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Iswanto. Ngaji yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang Bapak Ustadz sampaikan pada tema pagi hari ini, yaitu hikmah di balik musibah, bermanfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum doa penutup, Bapak Ustadz akan memberikan kesimpulan tentang tema pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Suri Susanti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada,
as-saimin as-saimat, semoga selalu dikuatkan oleh Allah menjalani ibadah Ramadan yang wajib maupun yang sunnah. Amin ya rabbal alamin. Di penghujung pertemuan kita pagi ini dalam tema hikmah di balik musibah. Di antara hikmah Allah memberikan ujian kepada kita adalah untuk menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Seseorang ketika sering menerima satu permasalahan dalam kehidupannya, ditimpa kesulitan-kesulitan, ketika kesulitan dan permasalahannya itu terselesaikan, otomatis refleks ia akan mengucap alhamdulillah. Ia bersyukur kepada Allah. Tapi sebaliknya, ketika orang itu hidupnya adem ayem, nggak ada masalah, maka pemicu untuk mengucap syukur itu terkadang nihil, nggak ada. Maka orang-orang yang sering tertimpa musibah itu mungkin rasa syukurnya akan lebih tinggi. Misal orang yang misalnya dalam sehari berpenghasilan 500.000, kok segitu-segitu, ia akan jarang mengucap alhamdulillah. Tapi misalnya ada orang berpenghasilan sehari 100.000, kok hari itu 150, alhamdulillah ya Allah. Lah kok besoknya lagi 170, alhamdulillah. Balik 100 lagi, ya alhamdulillah. Dulunya ya 100. Maka orang-orang yang sering diuji oleh Allah akan menumbuhkan rasa syukur. Kemudian yang selanjutnya, dengan ujian itu akan menumbuhkan kepedulian sosial. Orang-orang yang jiwanya sosial tinggi itu terasah karena dulu ia pernah merasakan itu. Misalnya ada konglomerat orang kaya raya yang berawal dulu hidupnya susah. Maka ketika ia melihat orang yang hidupnya susah, ia akan, ya Allah, itu saya dulu seperti itu. Orang yang dalam seperti itu butuh bantuan, maka saat ini saya mampu, maka saya akan membantu. Maka jiwa kepedulian sosial itu terkadang tumbuh dari orang-orang yang sering diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Dan yang terpenting kita yakini bahwa semakin tinggi tingkat keimanan kita kepada Allah, maka semakin tinggi ujiannya. Jangan dikira orang-orang yang hebat itu hidupnya nyaman-nyaman saja, enggak. Hidup itu kalau orang Jawa bilang sawang sinawang. Kayaknya itu pelangi selalu berada di atas kepala orang lain, enggak pernah berada di atas kepala kita. Padahal bisa jadi mereka perjuangannya jauh lebih berat. Mereka mungkin dalam 24 jam hanya tidur 2 jam 3 jam. Kita meleknya yang 2 jam. Lah iya, mereka perjuangannya kita melihat misalnya ada orang alim, orang pintar. Mereka belajarnya mungkin waktunya habis buat belajar. Lah kita habisnya waktunya buat ada orang kaya raya yang mungkin perjuangannya untuk itu luar biasa. Kita ngelihatnya hanya hasilnya, prosesnya kita nggak tahu. Ujiannya kita nggak tahu. Padahal ujian itulah yang menyebabkan orang menjadi lebih kuat, menjadi lebih hebat. Timbul rasa syukurnya, timbul kepedulian sosialnya, dan kemudian yang terpenting adalah keimanannya. Semoga segala sesuatu yang menimpa kita bisa menjadikan kita hamba Allah yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya.